Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, sahabat secangkir inspirasi by Kak Fose. Hari ini agak beda. Hari ini kita ambil alih program dari secangkir inspirasi. Langsung sama Mas Sidik Haryono. Saya pengen tanya-tanya nih. Karena sebagai orang awam, banyak hal-hal menarik nih yang kita bahas nih Pak selama berjalannya secangkir inspirasi. Jadi hari ini apapun bahasanya, mau dibilang dibajak, mau dibilang kita sadap, apapun nih ceritanya, yang pasti kita sekarang mau nanya langsung sama Mas Sidik Haryono. Aman Mas? Aman lah. Aman. Apa yang nggak aman? Oke. Fose ini sih sebenarnya concern kemana sih Mas? Dan apa yang diperjuangkan dari Fose ini gitu Mas? Fose ini organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan mengatakan saya berjuang untuk pembumian ekonomi Islam. Organisasi pertama ini nggak main-main. Organisasi pertama yang mengatakan saya berjuang untuk membumikan ekonomi Islam. Kemudian muncullah berikutnya ada organisasi yang sejenis macam masyarakat ekonomi syariah dan sana-sana itu ada kemudian. Artinya apa? Artinya memang perjuangan kita pertama adalah kita ingin membumikan ekonomi syariah. Itu Mas ya? Itu. Ini secara global ini hampir merata ya Mas. Kalau saya perhatikan hampir di setiap daerah pergerakan Fose ini luar biasa. Ada pergerakan secara kuantitatif, ya. Sekarang sekitar 250 universitas itu punya macam kelompok studi ekonomi Islam dan mereka ingin belajar ekonomi Islam dan kemudian sama-sama kita terikat dalam satu kesamaan visi yaitu membumikan ekonomi Islam. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih dengan manfaat ekonomi Islam itu dibumikan gitu kan? Ya. Ya, brother and sister untuk kader-kader Fose juga dan untuk masyarakat luas juga ya. Kita itu meyakini bahwa Islam itu adalah jalan hidup, pedoman, the way of life itu adalah Islam. Dan makanya ketika kita ada problem masalah ekonomi gitu ya, pasti Islam punya jawaban. Ya, pasti. Iya kan? Cuman permasalahannya nih, ini buat adik-adik di Fose dan semua teman-teman yang mengatakan pejuang penggerak ekonomi syariah. Permasalahannya adalah ekonomi Islam ini sudah kita perjuangkan hampir 21 tahun. Apakah ekonomi Islam ini itu sudah menyentuh pada sesuatu yang konkret yang seharusnya kita berjuangkan? Parameternya apa? Sukses atau tidak sukses dari sebuah perjuangan kan gitu. Kalau kita berjuang, kita perang, parameter kita menang adalah ketika lawan menyerah gitu kan. Ya, benar. Perjuangannya ekonomi syariah itu apa? Parameternya apa gitu. Dikatakan kita sesuai dengan goal, sesuai dengan yang kita targetkan gitu. Nah ini yang ketika kemudian 20 tahun ke sini itu banyak hal yang sedikit bergeser nih Om. Teman-teman kadang terlalu sibuk pada formalitas tanpa substansi gitu. Kemudian kita oke, parameternya begini aja deh. Berapa persen sih keuangan porsi keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan nasional kan gitu. Misalkan berapa persen pangsa pasar bank syariah, pangsa pasar pasar modal syariah, pangsa pasar asuransi syariah. Parameternya kemudian ke sana. Pertanyaannya adalah masyarakat kita kan tidak akan merasakan rahmatan lil alaminya dari Islam kalau parameternya hanya pangsa pasar. Bahkan pertanyaannya kemudian adalah kalau masyarakat mengatakan bank syariah tidak lebih adil dari bank konvensional, misalkan seperti itu, bank syariah lebih zalim daripada bank konvensional. Andai kata ada satu masyarakat mengatakan seperti itu saja, sebenarnya perjuangan kita belum berhasil. Dan teman-teman yang aktif di perbankan syariah jangan kemudian baper.
kok gue dikatain tidak adil, kok gue dikatain zalim, ya jangan baper. Introspeksi kalian juga. Kenapa ada masyarakat yang sampai mengatakan demikian? Akad memang akad murabah, akad musyarakah, akad memang akad, ya, akad yang ada di dalam ekonomi syariah tetap bisa kita praktekkan. Tetapi ketika praktek akad itu dirasakan oleh masyarakat menikmati keadilan, kesejahteraan, dan fairness tidak, gitu. Kalau mereka tidak merasakan hal itu, ya introspeksi bagi kita, artinya kita kurang wisdom gitu loh, kita kurang bijak di dalam mengoperatkan misalkan perbankan syariah atau asuransi syariah. Itu sih Om. Jadi saya juga mengingatkan pada teman-teman juga, perjuangan kita ini di ekonomi syariah ini bukan perjuangan untuk mencari posisi pekerjaan di dunia keuangan syariah, di dunia yang mengatakan ekonomi syariah. Perjuangan kita tuh bagaimana, coba tengok nih, pedagang-pedagang tradisional yang ada di pasar itu mereka punya akses yang cukup bagus, yang sangat bagus untuk mendapatkan permodalan keuangan syariah. Mereka mendapatkan akses untuk pendidikan muamalah, bagaimana cara dagang yang sesuai dengan syariah, yang adil, yang tidak zalim, yang tidak riba, yang mereka timbangannya adil gitu ya, tidak main timbangan dan sebagainya. Masyarakat kita membutuhkan pendidikan seperti itu. Masyarakat kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kan itu harusnya di perjuangan kita. Dan kemudian masyarakat akan mengatakan, oh iya, Islam itu adalah rahmatan lil alamin dalam ekonomi. Pertanyaan sekarang adalah, apakah para penggerak, para pejuang ekonomi syariah ini sudah parameternya itu? Kalau hanya sebatas parameter angka angka saja, apalagi bank syariahnya tidak sehat, misalkan bank syariahnya agak kolaps gitu ya, karena NPL-nya banyak, NPL-nya besar, NPF-nya besar, rugi, itu kan justru bikin coreng muka bagi kita yang mengatakan itu ekonomi syariah. Gitu sih Om. Artinya banyak yang belum tercapai nih perjuangan dari FOSE gitu kan Mas ya? Selagi kita hidup, perjuangan tetap harus ada. Dan itu syukurnya kita, bahwa kita diberikan kesempatan untuk berjuang. Ya, tapi banyak yang sudah tercapai ya? Alhamdulillah, setidak-tidaknya sekarang kita bisa sangat lantang mengatakan ekonomi syariah harus kita perjuangkan. Luar biasa. Luar biasa. Oke ya? Oke, siap. Oke, brother and sister. Harus berkarya lagi. Jangan lupa kita harus berkarya. Jangan hanya sibuk pada, apa namanya itu? Dunia? Bukan. Apa itu? Retorika. Ekonomi harus berkarya. Satu lagi Om. Seringkali ekonomi Islam itu hanya kemudian menerolkan dalam sebuah produk fatwa gitu ya. Seringkali kemudian fatwa itu kan untuk mengatakan halal atau haram gitu kan. Ekonomi Islam ini seringkali kita hanya fatwa yang dikeluarkan seringkali hanya sebagai reaksi dari sebuah kondisi perubahan zaman. Iya nggak? Betul. Tanpa umat Islam itu melakukan atau bertindak sebagai pelaku. Umat Islam hanya bertindak sebagai pasar, penonton, dan kemudian kita mengatakan ini haram atau halal gitu doang kan? Tapi kita tidak pernah menjadi pelaku di situ. Contohnya ya cryptocurrency. Kita harus aware ya. Mungkin 10 tahun yang akan datang mata uang utama kita tuh kripto. Ketika itu terjadi, bagaimana kita hanya sebagai penonton, pengguna, pasar, dan kita sibuk dengan mengatakan haram atau halal, dan kita tidak pernah menjadi pelaku. So, jadi para aktivis ekonomi Islam harus smart, harus berkinerja, harus produktif, berkarya. Keren. Ini yang gitu ya, selalu kita dapetin dari seorang Sidek Haryono. Pertanyaannya yang simple itu dijawab dengan konkret dan lengkap. Oke, kita akhirin episode bajakan secangkir inspirasi hari ini oleh saya. Terima kasih Pak Sidek Haryono. Terima kasih. Ini Om Bimo ini adalah orang di balik layar dari podcast kita selama ini. Thank you Om. Siap. Selama ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.